Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal tema 8 subtema 1. Untuk mengawali pembahasan soal hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Soal yang pertama, KD IPA. Mengapa air selalu tersedia di bumi? A. Karena selalu ada hujan. B. Karena mengalami siklus. C. Karena ada evaporasi. D. Karena ada kondensasi. Silahkan kalian jawab dan simpan jawaban kalian. Nah, untuk mengetahui jawaban soal nomor 1, mari kita lihat materi yang ada di sebelah. Ya, jawaban nomor 1 yaitu B, karena mengalami siklus. Selanjutnya soal nomor 2. Perputaran air atau sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi disebut A. Kondensasi. B. Evaporasi. C. Siklus air. D. Presipitasi. Silahkan kalian jawab dan simpan jawabannya. Untuk mengetahui jawaban pertanyaan tersebut, mari kita lihat penjelasan di samping. Ya, jawaban nomor 2 adalah siklus air. Jadi, perputaran air atau sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi disebut dengan siklus air. Soal nomor 3. Yang bukan merupakan proses siklus air adalah A. Penguapan. B. Pengendapan. C. Pengembunan. D. Pembekuan. Silahkan kalian jawab dan simpan jawabannya. Untuk mengetahui jawaban nomor 3, mari kita lihat materi di samping. Ya, jawaban soal nomor 3 adalah pembekuan. Jadi, proses siklus air itu antara lain penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Lanjut ke soal nomor 4. Air yang ada di muka bumi ini menguap akibat dari sinar matahari. Dalam proses siklus air, proses ini disebut A. Evaporasi. B. Kondensasi. C. Filtrasi. D. Produksi. Silahkan kalian jawab dan simpan jawabannya. Lihat materi yang ada di samping. Ya, jawaban nomor 4 yaitu A. Evaporasi. Jadi, air yang ada di muka bumi ini menguap akibat dari sinar matahari. Proses ini disebut dengan evaporasi.
Selanjutnya soal nomor 5. Uap air akan berubah menjadi titik-titik air ketika suhu udara A. tetap, B. naik, C. turun, D. geser. Silahkan kalian jawab, simpan jawabannya. Nah, silahkan kalian perhatikan materi yang ada di samping. Jawaban yang benar nomor 5 adalah C. turun. Jadi, uap air akan berubah menjadi titik-titik air ketika suhu udara turun. Selanjutnya kita akan membahas soal SBDP. Perhatikan soal nomor 1. Siapakah pencipta lagu Syukur? A. Ate Mahmud, B. Ismail Marzuki, C. H. Muntahar, D. Busut. Silakan kalian jawab dan simpan jawaban kalian. Untuk menjawab nomor 1, kita lihat penjelasan materi berikut ini. Ya, jadi siapakah pencipta lagu Syukur? Yaitu jawaban yang benar C. H. Muntahar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Susunan nada yang berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, disebut A. tangga nada, B. irama, C. birama, D. melodi. Silakan kalian jawab dan simpan jawabannya terlebih dahulu. Untuk menjawab soal nomor 2, silakan kita lihat penjelasan materi berikut ini. Ya, jawaban soal nomor 2 yaitu A. tangga nada. Jadi susunan nada yang berjenjang, contoh misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu disebut dengan tangga nada. Kita lanjutkan soal nomor 3. Bersifat riang gembira, bersemangat, merupakan ciri tangga nada A. pentatonis, B. protagonis, C. diatonis mayor, D. diatonis minor. Silahkan kalian jawab terlebih dahulu. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, mari kita lihat penjelasan materi berikut ini. Ya, jawaban soal nomor 3 yaitu C. diatonis mayor. Jadi, ciri tangga nada bersifat riang gembira, bersemangat, merupakan tangga nada diatonis mayor. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tangga nada yang memiliki interval atau jarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah adalah tangga nada A. diatonis mayor, B. diatonis minor, C. slendro, D. pelok. Silahkan kalian jawab terlebih dahulu.
Untuk mengerti jawaban soal nomor 4, mari kita simak materi berikut ini. Ya, jawaban soal nomor 4 yaitu diatonis mayor. Diatonis mayor memiliki interval atau jarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kita ke soal nomor 5. Di bawah ini contoh lagu yang bertangga nada diatonis minor adalah A. Maju tak gentar, B. Hari Merdeka, C. Syukur, D. Garuda Pancasila. Silakan jawab pertanyaan berikut dan simpan jawabannya terlebih dahulu. Untuk menjawab soal nomor 5, perhatikan materi tentang ciri-ciri tangga nada diatonis minor berikut ini. Ya, setelah mengetahui ciri nada diatonis minor, kalian akan bisa menjawab pertanyaan nomor 5. Contoh lagu yang bertangga nada diatonis minor yaitu ya, C. Syukur. Kita lanjut ke soal IPS. Soal nomor 1. Kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin, adalah pengertian dari A. Industri, B. Agraris, C. Maritim, D. Tekstil. Silakan jawablah pertanyaan tersebut. Ya, untuk mengetahui soal nomor 1, mari kita simak materi berikut ini. Ya, soal nomor 1 jawabannya adalah A. Industri. Jadi, kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya dengan mesin, itu pengertian dari kegiatan industri. Kita lanjutkan soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk dalam kategori industri besar, yaitu A. Industri pembuatan tahu, B. Industri pembuatan tempe, C. Industri baja, D. Industri kerupuk. Silahkan jawab terlebih dahulu. Untuk menjawab soal nomor 2, perhatikan penjelasan materi berikut ini. Ya, berikut yang termasuk dalam kategori industri besar yaitu C. Industri baja. Jelas ya anak-anak? Umel akan lanjutkan nomor 3. Perhatikan jenis usaha di bawah ini. 1. Pengacara, 2. Petani, 3. Guru, 4. Nelayan, 5. Bengkel. Pertanyaannya adalah, yang merupakan usaha di bidang jasa adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 4 dan 5, D. 2 dan 5. Silahkan jawab terlebih dahulu. Jadi yang merupakan usaha di bidang jasa yaitu B. 1 dan 3. Pengacara dan guru. Jelas ya? Sekarang kita lanjutkan ke nomor 4.
Batu bara dan minyak bumi adalah contoh sumber daya alam yang dihasilkan dari A. Pertambangan, B. Perikanan, C. Pertanian, D. Perhutanan. Kalian jawab terlebih dahulu. Ya, sudah tahu ya jawabannya. Nomor 4 yaitu A. Pertambangan. Jadi batu bara dan minyak bumi adalah contoh sumber daya alam yang dihasilkan dari pertambangan. Kita lanjutkan soal nomor 5. Industri pembuatan pakaian atau garment merupakan industri yang mengolah barang A. Setengah jadi menjadi barang jadi, B. Mentah menjadi barang jadi, C. Barang jadi menjadi setengah jadi, D. Mentah menjadi setengah jadi. Silakan jawab pertanyaan tersebut. Ya, untuk mengetahui jawaban nomor 5, mari kita simak materi berikut ini. Ya, sudah jelas ya. Sekarang kita tahu jawaban soal nomor 5, yaitu A. Setengah jadi menjadi barang jadi. Kita lanjutkan ke soal PPKN. Nomor 1. Indonesia mempunyai keragaman rumah adat di setiap daerah. Hal itu dikarenakan faktor A. Letak geografis, B. Perbedaan bahasa, C. Perbedaan jenis pekerjaan, dan D. Perbedaan warna kulit. Silahkan kalian simpan jawabannya. Faktor yang mempengaruhi keragaman rumah adat yaitu A. Letak geografis. Jadi letak geografis yang berbeda antar daerah dapat mengakibatkan keragaman rumah adat di setiap daerah. Jelas ya? Sekarang lanjutkan ke soal nomor 2. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah. Namun, penduduk Indonesia dapat dengan mudah melakukan komunikasi antar daerah karena memiliki A. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, B. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, C. Satu presiden yang sama, D. Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban soal nomor 2 adalah A. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ya, karena ada bahasa Indonesia, maka kita walaupun berbeda daerah bisa melakukan komunikasi dengan mudah antar daerah. Jelas ya anak-anak? Sekarang kita ke nomor 3. Rumah betang Uluk Palin merupakan rumah adat dari daerah A. Kalimantan Selatan, B. Kalimantan Barat, C. Kalimantan Timur, dan D. Kalimantan Tengah. Coba kalian jawab pertanyaan berikut. Untuk mengetahui daerah asal rumah adat Rumah Betang dan Uluk Palin, mari kita simak bacaan yang ada di samping. Ya, bacaan di samping kita menjadi tahu bahwa Rumah Betang Uluk Palin merupakan rumah adat dari daerah B. Kalimantan Barat. Oke, kita lanjutkan ya ke nomor 4. Pakaian adat berikut yang bukan berasal dari daerah Pulau Sumatera. A. Ulos, B.
B. Aesan Gede, C. Kebaya, D. Bundo Kanduang. Silakan jawab pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, untuk bisa mengetahui pakaian adat apa saja sih yang ada di Pulau Sumatera, kita simak dan kita lihat dulu apa saja pakaian adat yang ada di Pulau Sumatera. Nah, setelah menyimak materi tersebut, pakaian adat yang bukan merupakan daerah Pulau Sumatera yaitu C. Kebaya. Ya. Kita lanjut pertanyaan yang terakhir, nomor 5. 1. Tari Saman dari Sulawesi Tengah. 2. Tari Gambyong dari Bali. 3. Tari Kipas Sulawesi Selatan. 4. Tari Sajojo dari Maluku. Pertanyaannya adalah, pasangan tarian dan daerah yang benar adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Ya, silakan dijawab terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, yuk kita analisis bersama-sama. Yang pertama, tari Saman, Sulawesi Tengah. Benar atau salah? Iya, salah. Tari Saman berasal dari daerah Aceh. Yang kedua, tari Gambyong, Bali. Apakah benar? Iya, tari Gambyong bukan dari Bali, tetapi dari Jawa Tengah. 3. Tari Kipas, Sulawesi Selatan. Benar atau salah? Iya, benar. Tari Kipas berasal dari Sulawesi Selatan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Tari Kipas berasal dari Sulawesi Selatan. Ada yang ketinggalan 1. Tari Sajojo. Apakah benar dari Maluku? Salah ya. Tari Sajojo berasal dari Papua. Ya, cukup sekian tadi pembahasan soal tema 8 subtema 1. Semoga kalian paham dan jangan lupa dipelajari kembali dan dicatat hal-hal yang penting. Cukup dari Bu Melisa. Mel tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap di rumah, dan jangan lupa beribadah.